Halo semuanya, kembali lagi dengan channel F1_MotoGP Indonesia. Jadi sesuai yang kemarin, kita akan bahas tim Williams ya. Nah, bagi yang belum nonton tim Alfa Romeo, Mas bisa cek di video sebelumnya ya. Saya udah bahas timnya dan kedua pembalapnya. Jadi kita langsung aja bahas ke tim Williams ya. Tim Williams ini kan emang tim yang di luar dugaan banget ya. Bukan berarti di luar dugaan dia performanya jelek, tapi itu meningkat yang cukup drastis kalau menurut saya. Kenapa? Kan dari 2019 aja cuma bisa dapat 1 poin, itu pun agak faktor luck juga ya, karena duo Alfa Romeo itu waktu di diskualifikasi, jadi yang dapatin pun itu Robert Kubica gitu ya. Tahun lalu itu benar-benar sama sekali nggak bisa bersaing untuk mendapatkan poin gitu, bahkan Russell ya hampir poin, kalau di Imola dia nggak nabrak gitu. Jadi emang benar tahun lalu tuh apa yang dirasakan oleh Haas tahun ini adalah sama seperti yang dirasakan oleh Williams tahun lalu. Untuk tim Williams sendiri gak usah dihiraukan lagi, emang track lurusnya emang bagus banget, apalagi dia pakai mesin Mercedes ya. Ditambah beberapa partnya juga, kalau nggak salah saya baca itu ada beberapa part yang dari Mercedes juga gitu. Jadi kebantu lah, tapi untuk dari keseluruhan mengalami perubahan yang cukup drastis, tapi belum 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 untuk sulit untuk masih untuk top 10 ya. Tapi kita bahasnya pembalapnya ya. George Russell ini kan pembalap muda ya, masih muda, bener ya, yang digadang-gadang sebagai juara dunia juga gitu, juara dunia F1 untuk ke depan, apalagi tahun depan dia ke Mercedes kan. Russell ini kan 2019 cukup impresif kualifikasinya gitu. Dari 21 kali kualifikasi itu 21 kalinya mengalahkan Robert Kubica yang udah pengalaman gitu. Ditambah di balapannya masih belum, karena mobil Williams itu lambat, race pace nya lambat gitu. Tapi untuk kualifikasi itu udah menunjukin bahwa Russell udah bisa dan layak di F1 gitu maksud. Dan Russell tahun ini tuh benar-benar luar biasa banget, di luar dugaan kita semua, bahwa Russell bisa dapat poin. Tentunya pertama kali dapat poin di Hungary, finish ke 8 kalau nggak salah, finish ke 8. Dan Russell pun berhasil dapat front row sekali di Belgia, finish kedua itu depan Hamilton. Itu luar biasa banget, depan Hamilton, depan Perez, depan Bottas, itu di luar dugaan kita. Dan waktu itu cuacanya hujan deras banget ya, jadi ya Russell agak sedikit ketolong untuk dapat podium juga di situ. Dan Russell juga beberapa kali juga dapat finish top 10, maksudnya finish top 10 itu luar biasa banget ya. Apalagi mengingat performa Williams yang cukup meningkat tapi belum maksimal gitu, belum bisa menyaingi benar-benar menyaingi tim papan atas. Atau contohnya aja deh Alpine masih tim papan tengah lah, jadi masih sulit. Tapi dengan performa Russell tahun ini menjanjikan banget untuk tahun depan ke Mercedes gitu kan. Sekali podium, terus tiga kali, dua kali top 10 nama Williams di Belgia sama di Rusia, satu lagi waktu di Mercedes tahun lalu di Sakir ya. Ini udah cukup lah untuk layak di Mercedes gitu. Lanjut kita bahas untuk Nicolas Latifi ya. Nicolas Latifi ini dibilang apakah di musim yang gak bagus bagi dia? Tidak juga, karena Nicolas Latifi ini juga mengalami peningkatan tahun ini dibandingkan tahun lalu gitu kan. Nicolas Latifi baru tahun kedua di F1 dan 2 tahun juga berarti Williams. Tahun lalu ya, yang seperti saya bilang tadi, emang Williams gak bisa bersaing. Nicolas Latifi butuh adaptasi yang lebih gitu kan. Dan Nicolas Latifi juga tahun ini bisa dibilang cukup mengejutkan juga dari segi kualifikasi balapan gitu, bahwa dia udah beberapa kali lolos Q2 gitu, meskipun ya rekan timnya Russell yang lolos Q3 gitu, yang beberapa kali malah membuat kejutan gitu kan. Dan Nicolas Latifi ini bisa dibilang pembalap yang apa ya, ya bisa dibilang underrated lah. Jadi
Nicolas Latifi ini performanya dibanding tahun lalu tuh benar-benar beda, yang udah pasti beda banget. Dan tahun lalu dia finish kalau nggak salah pas balapan debutnya tuh ke 11, tapi itu gara-gara banyaknya out ya, dan untuk bersaing tuh agak sulit. Tapi tahun ini benar-benar bagus banget, dia bisa finish ke 7 waktu itu di Hungary ya, waktu itu gara-gara Vettel di kualifikasi jadi ke 7. Lalu itu juga di Belgia waktu itu 1 poin ya, jadi Latifi dapat 7 poin di season kali ini. 6 poinnya di Hungary, 1 poinnya di Belgia, dapat setengah poin, itu pun karena balapannya hanya setengah itu kan. Dan bisa dilihat juga bahwa kedua tim Williams ini juga kedua pembalap Williams ini juga kelihatan kompak ya, lebih kompak. Meskipun ya bisa dibilang emang Russell adalah pembalap akademi Mercedes dan Latifi bukan akademi apapun, tapi ya Latifi bisa dibilang sebagai pembalap yang cukup bawa sponsor gede ya, Sofina gitu kan. Tapi nggak, kalau menurut saya nggak mandang kalau mereka bisa punya karena Latifi masuk karena uang, tapi saya nggak pernah mandang karena saya lihat potensi Latifi itu emang bisa bagus ke depannya. Apalagi tahun depan dia masih di Williams gitu kan, masih bertahan di tim, dan tahun depan juga perubahan regulasi baru. Dan satu lagi yang kita perlu diingat, tahun depan tuh Latifi bakal tandem sama Alex Albon gitu. Alex Albon yang gak usah dihiraukan lagi kalau dia pembalap yang masih muda, cukup bagus. Kalau dibilang konsisten belum ya, tapi setidaknya nanti duet Albon dan Latifi bakal terulang lagi waktu di Formula 2. Jadi saya kasih gambaran sedikit dan saya kasih penjelasan sedikit bahwa Albon dan Latifi itu dulu satu tim di Dams di Formula 2 tahun 2018, dan performanya itu nggak mengecewakan banget, justru itu performanya bagus. Latifi pernah menang, pernah pole, Albon juga pernah menang, pernah pole. Jadi nggak bisa dipandang sebelah mata, dan duet ini dibilang cukup bagus, sangat bagus malah bisa dibilang. Dan berharap kedepannya tahun depan duet Albon dan Latifi ini bisa terulang kembali di F1, dan kita berharap aja Williams juga bisa performa bisa meningkat ya tahun depan, dia bisa bersaing untuk podium, untuk menang gitu ya. Dan itu aja sih, itu aja kita bahasan hari ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan subscribe juga. Bisa juga kasih komentar di bawah ya, komentar kritik apapun itu. Dan jangan lupa besok saya akan bahas tim Aston Martin ya, kenapa sih performanya jelek dan lain-lain tuh. Pokoknya saksikan aja besok. Besok saya akan upload biasa. Oke. Sekian dari video ini, jangan lupa di video berikutnya.